Di bulan Juni ini kita akan membahas satu tema yang baru, yaitu berkaitan dengan depresi. Ya. Ketika kita kehilangan gairah kehidupan, menjadi lesu, hanya mau tidur, dan merasa tak ada hal yang menarik untuk kita kerjakan. Nah, hidup itu menjadi tidak berarti. Nah, kita orang Kristen bisa juga jatuh dalam kondisi yang seperti ini. Berita baiknya adalah ada jalan keluar untuk kita. Seringkali ketika ada anggota keluarga yang menjadi depresi, mereka akan dibawa ke dokter jiwa, ke psikolog. Hasilnya adalah diberikan obat antidepresi, obat yang mencoba membuat kita tidak banyak berpikir, membuat kita tenang, tapi kita itu hidupnya seolah-olah walaupun tidak ada aktivitas kita yang bisa membuat orang merasa terganggu, tapi kita ini entah hidup, entah tidak hidup. Hidup memang, tapi dengan obat ini membuat kita tenang-tenang mematikan. Obat-obat antidepresi seperti itu. Sesungguhnya bagi kita orang Kristen, jalan keluarnya bukan obat seperti ini. Jalan keluarnya adalah Tuhan. Dari Tuhanlah kita akan mendapatkan pertolongan, supaya masalah kita, akar yang menyebabkan kita depresi, itu harus ditemukan. Nah, setelah kita ketahui sesungguhnya apa sih penyebabnya, maka itu diatasi dengan firman Tuhan dan kita akan pulih. Bulan ini kita rencanakan 3 tema, karena minggu ketiga hari Bapak hari Ayah. Jadi kita tidak ada Sunset Gospel Hour, tidak kebaktian sore, kita gabung. Jadi untuk 3 pertemuan kita akan membicarakan 3 akar masalahnya, 3 hal yang menyebabkan kenapa seseorang bisa menjadi depresi. Hari ini kita akan bahas penyebab pertama itu adalah rasa bersalah. Rasa bersalah. Yang kedua itu adalah kekecewaan dan kesedihan. Yang kronis, yang terus-menerus, itu satu masa yang panjang itu. Kita sedih dan kecewa, itu bisa membuat kita jadi depresi. Dan ketiga adalah ketika kita patah semangat. Kita tak melihat ada pengharapan apapun lagi di depan. Nah, kondisi itu bisa membuat kita menjadi depresi juga. Jadi bagaimana kita bisa keluar dari depresi? Kalau kita bisa temukan penyebab kita depresi itu dengan jelas, maka kita bisa temukan dari firman Tuhan. Apa yang bisa menolong kita. Sehingga masa kita teratasi. Dengan teratasi, kita sendirinya akan baik kembali, akan pulih gitu. Karena depresi ini bukan ada kerusakan di sel saraf. Kalau ada penyakit yang berkaitan dengan sel saraf dan ada kerusakan, itu memang penanganannya berbeda. Tapi kalau yang tidak ada kaitan dengan sel saraf kita, itu lebih bersifat kejiwaan, maka penanganannya itu harus dari firman Tuhan.
Mazmur 32 tadi yang kita baca, ini menggambarkan Raja Daud yang mengalami depresi luar biasa. Nah, itu disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Nah, dari situ kita temukan bagaimana dia bisa keluar dari depresi ini, bagaimana dia bisa bergairah kembali, bersemangat kembali, hidup kembali. Ya, ketika dia menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, jadi itu begitu sederhananya. Gitu. Kalau masalah kita itu adalah karena dosa, tertekan oleh rasa bersalah, selama kamu masih dalam dosa itu, masih harus menanggung rasa bersalah, kamu tak bisa keluar dari depresi itu. Sampai kita tahu, kita telah dimaafkan. Ya, sampai kita tahu, kita Tuhan ampuni. Maka kita akan beroleh kelegaan. Kita bisa keluar dari depresi. Mazmur 32. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Ayat ketiga berbicara tentang penyebab depresinya Raja Daud. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Aku mengeluh sepanjang malam, sepanjang hari. Siang malam, tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Apa yang dilakukan oleh Daud, sehingga dia jatuh dalam depresi yang sedemikian berat. Mazmur 32 ini berhubungan dengan Mazmur 51. Isi dari kedua Mazmur ini itu temanya sama. Apa dosa itu? Dosanya dosa berat sekali. Dosa perzinahan dan dosa pembunuhan. Dimulai dengan dosa perzinahan, dan dosa itu berusaha dia tutup dengan dosa pembunuhan. Membayangkannya, sebuah perzinahan itu sudah berat sekali. Nah, itu dilanjutkan lagi dengan pembunuhan. Hal demikian dalam dunia kita modern pun itu akan menjadi kabar yang sangat mengejutkan, yang akan diberitakan mungkin berminggu-minggu itu tak selesai-selesainya. Karena begitu shocking. Nah, jadi Daud dia menulis Mazmur ini, pengalaman ini memang sudah berlalu. Tapi dia akan mengingat kembali ya apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dia lakukan. Dan waktu itu, waktu peristiwa-peristiwa itu telah terjadi, dia akan membuat dia itu merasakan tekanan sedemikian berat. Perzinahan dengan Batsheba. Setelah perzinahan itu, yang tinggal itu adalah masalah. Gitu. Karena Batsheba ini adalah istri orang, tapi bukan istri orang. Batsheba punya keluarga yang
sangat penting loh. Punya hubungan dekat sekali dengan Daud. Siapa suami Batsheba? Uria. Dan siapa itu Uria? Uria bukan ada seorang serdadu biasa. Daud seorang pelarian dan membangun kekuatan menjadi sang raja itu ditopang oleh satu kelompok kecil pasukan yang sangat-sangat setia, terdiri dari 37 orang. Beberapa itu adalah sepupu dia sendiri. Dan Uria termasuk salah satu. Tim itu ada 37. Dan Uria adalah salah satunya. Uria adalah orang yang berjuang membesarkan Raja Daud. Yang berjuang membela dia dan menjadikan dia seorang raja. Jadi ketika dia berzina dengan istri Uria, ini masalah besar sekali. Karena dia berzina dengan istri dari seorang yang begitu dekat dengan dirinya. Seorang yang telah berjuang untuk kepentingan dia. Ya, salah satu daripada komandan perang dia itu loh. Jadi kita adalah manusia. Ya. Ketika kita berbuat salah terhadap seorang yang asing, yang kita rasa itu berbeda. Dengan ketika kita berbuat salah terhadap seorang yang begitu dekat sama kita. Dia itu seperti teman dekat dia gitu. Orang benar-benar mendukung dia. Jadi rasa bersalah itu adalah sangat kental. Siapa Batsheba ini? Kita tahu Daud mempunyai 2 penasihat militer. Yang pertama namanya Ahitofel. Kedua namanya Husai. Batsheba adalah cucunya Ahitofel. Jadi ketika dia bercinta dengan Batsheba, dan kalau isu ini sampai terbuka, bagaimana dia mau berbicara dengan penasihatnya Ahitofel? Orang tua sudah. Ya, rasa malunya itu. Ya. Rasa sangat tidak patut kelakuannya. Itu akan menjadi satu isu yang sangat besar. Ya. Dia harus menanggung bagaimana nanti di hadapan Ahitofel. Dan kita tahu semua masalah dia dengan Batsheba, kemudian harinya memang terbongkar semua. Nah, kamu tahu kan apa akibatnya? Ketika Absalom memberontak, Ahitofel, penasihat militer Daud, yang telah bekerja melayani Daud seumur hidup, memilih mendukung Absalom. Dia tak mendukung Raja Daud. Mungkin bisa diperkirakan kenapa dia memilih mendukung Absalom dan meninggalkan Daud itu. Ada kemungkinan itu masih ada kaitan ya dengan apa yang Daud lakukan dengan cucunya itu. Saya perkirakan itu kemungkinan ada hubungan. Perzinahan. Kalau kita mencuri barang orang, asalkan waktu kamu curi tak kelihatan, mungkin kamu sudah selesai. Jadi perzinahan tidak begitu sederhana.
Karena bisa hamil kan? Bisa menyisakan sesuatu yang akan nampak jelas sekali. Dan ketika Daud sadar hal itu terjadi untuk menutupi ya, untuk mengelabui orang, maka dia mencoba membawa suaminya kembali, Uria. Suruh pulang ke rumah, biar nanti dikira orang janinnya itu adalah dari Uria. Tapi Uria tidak mau pulang. Walaupun dia kembali ke ibu kota, dia tak mau pulang rumah. Akhirnya bagaimana? Ya, Daud untuk menjaga mukanya, jangan sampai dia malu, dia titip pesan kepada panglima perang. Nanti kalau mau menyerang kota manapun, taruh Uria di paling depan. Dia kan komandan, sudah maju dulu, pastikan dia dibunuh. Akhirnya memang Uria terbunuh. Kematian Uria itu adalah pekerjaan Daud, pembunuhan. Sengaja dia atur supaya Uria terbunuh. Ini dua dosa dia. Dia memang bisa laksanakan karena dia raja. Abner mungkin berpikir, panglima perangnya mungkin berpikir, kenapa Daud bersikeras Uria harus di depan? Tapi dia ngerti maksudnya apa? Supaya Uria ini harus mati gitu. Dia ngerti, maka dibuatlah Uria ke depan biar mati. Tapi dia pasti berpikir, kenapa? Nantinya ketika berita Bathsheba hamil keluar, Abner sudah ngerti. Ini kerjaan si Daud. Jadi dosa Daud itu dimengerti oleh Abner. Makanya Abner ini ya seumur hidup itu selalu berani melawan Raja Daud. Apa yang Daud katakan dia berani bantah, karena dia tahu persis masalah dia. Nah, kembali kepada si Daud ini. Daud itu kan adalah seorang yang beriman pada Tuhan. Itu bukan seorang yang tak takut akan Tuhan. Dia seorang takut akan Tuhan. Tetapi dalam kelemahan dia, satu demi satu dosa dia lakukan. Dan hati nuraninya, Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya itu membuat dia itu merasa begitu tertekan. Maka dia bilang, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Tulang yang lesu itu ada istilah dia. Saya rasa maksudnya adalah itu sama sekali tak ada semangat. Ya. Seperti kita merasakan tulang kita itu kok tak ada tenaganya itu. Ya lunglai saja, tak ada tenaganya. Tak ada yang bisa kita kerjakan ya. Mau jalan saja kita rasanya malas sekali. Ya mau baca pun rasanya malas sekali. Apapun yang dilakukan rasanya malas sekali. Kenapa? Bukan di tubuh kita tak ada energi. Tapi di mental kita, di hati kita ada masalah. Ada hal yang begitu menekan. Ya, tulang-tulangku itu menjadi lesu. Dan dia bilang, aku mengeluh sepanjang hari. Menyesali diri. Teringat hal-hal yang telah terjadi, hal-hal yang telah lakukan, seolah-olah tak bisa percaya bahwa saya bisa melakukan semua hal-hal seperti ini. Benar tak kalian merasa seperti itu? Rasanya tak percaya bahwa saya melakukannya. Ya. Sepanjang hari mengeluh di dalam hati. Mencela diri sendiri, menyesali diri sendiri.
begitu berharap kalau hari-hari saya berbuat salah itu tak pernah terjadi. Mungkin lebih baik hari-hari itu saya sakit keras, sehingga saya tak punya kekuatan melakukan dosa itu. Mungkin lebih baik seperti itu. Tapi saya melakukannya. Jadi sepanjang hari begitu menyesal, tapi sudah terjadi. Orang pun sudah tahu, malunya pun susah sekali ditahan itu. Coba bayangkan ya, bagaimana rasa Daud ini. Dia raja, sekarang memang raja. Bagaimana perasaan tim 37 itu. Waktu mereka tahu Uria itu mati karena kerjaan Daud yang telah berzina dengan istri Uria dan membunuh Uria. Bagaimana mereka memandang Raja Daud? Sebagai raja, barangkali depan mereka masih tunjukkan hormat, tapi Daud kan bisa tahu dalam hati mereka bagaimana mereka rasa, bagaimana mereka menilai dia, bagaimana mereka memandang dia. Dia kan bisa sadar. Ya, muka memang seperti biasa, tapi hati mereka itu pasti sudah berubah. Daud, pemimpin kami. Ternyata, kalau dia mau, dia berbuat jahat juga sama kamu. Itu pasti ada perasaan mereka itu. Oh, Daud ini yang telah kami bela, juga bukan, juga tak bisa dianggap. Dia sebagai seorang setia kawan. Dia sama-sama bisa merasa. Mereka merasa, Daud pun bisa merasa. Dan orang merasa seperti kita itu juga bisa menghancurkan hati kita. Karena kita semua kan ingin orang itu menghargai kita. Kita ingin merasa orang itu menghargai kita. Tapi kalau kita sadar orang itu tak menghargai kita. Karena kesan kita pun menjadi kecewa dan lesu. Kecewa pada diri sendiri. Itulah dialami oleh Daud, ya. Sudah terjadi, Uria sudah mati, Ahitofel, dia tahu juga masalah dia. Akhirnya banyak juga orang tahu masalah dia. Rasa malu itu pasti sangat menekan sekali. Dan sebagai seorang raja, memang hukum negara tak ada yang menghukum dia. Kita tak membaca, dia dibawa ke sidang, tidak ada. Karena kematian Uria bisa dibela. Wah, itu memang mati kena perang. Kan bukan aku yang menusuk dia mati. Dia mati dibunuh oleh musuh. Dia mati dalam perang. Jadi tak bisa secara formal ya dikatakan salahnya dia, sehingga dia pun tak ada masalah. Tapi semua orang tahu, dalam hati semua orang tahu. Ya, dalam hidup kita ini kan ada hal lebih berat, yang substansial, yang real itu seperti apa. Kalau sama-sama tahu, nah itu yang berat. Yang di muka, yang bisa dikasih alasan, nah itu kadang-kadang kita bisa alihkan masalahnya, kita bisa atur sehingga tak nampak kita salah. Tapi kita semua tahu, dalam hati sama-sama tahu kita salah. Orang pun tahu kita salah. Dan rasa bersalah itulah yang bisa sangat-sangat bikin kita depresi. Tulang-tulangku menjadi lesu, dan aku mengeluh sepanjang hari. Dan Daud, karena dia adalah seorang yang percaya Tuhan, dia tahu bahwa keadaan yang begitu berat dia rasakan itu adalah hukuman Tuhan terhadap dia. Makanya dia bilang, siang dan malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dia mengaku bahwa tangan Tuhan itu yang menekan dia itu. Tangan Tuhan seolah sesuatu hal begitu berat taruh di atas dia.
sehingga dia merasa begitu berat, begitu tertekan. Jadi dia menyadari bahwa suara hati nurani dia bekerja itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan untuk mengatakan kepadanya, kamu itu berdosa. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya yang musim panas. Jadi betul-betul dia merasa kering sekali, dia tak ada daya, tak ada gairah. Nah itulah gambaran seorang yang depresi yang karena berbuat salah. Dan kesalahan itu dia rasakan sedemikian beratnya. Kita orang Kristen berbeda-beda. Ada orang, dia berbuat suatu kesalahan, dia rasakan sekali. Sangat sensitif, sangat peka. Dan kesalahannya itu betul-betul bisa buat dia jadi begitu murung gitu loh. Tapi ada orang Kristen, ya tak begitu peka gitu. Ya, dia berbuat salah, dia tahu itu salah, tapi dia sepertinya bisa terima bahwa dia berbuat salah sebagai sesuatu yang ringan. Jadi dia tidak mengalami depresi. Tapi ada orang Kristen akan mengalami depresi karena begitu tertekan oleh kesalahannya sendiri. Nah Bapak Ibu, pertanyaan kita adalah, apa yang bisa menolong orang yang depresi seperti ini? Yang seperti ini ya, itu kata-kata penghiburnya kita itu tak ada gunanya itu. Kita bilang sama dia, apa, semua orang juga buat salah seperti itu tak mempan. Kata-kata kita yang manis-manis, kita rasa bisa menghibur, tak menghibur dia. Karena dia merasakan sekali, itu kesalahan besar. Dia merasakan dia sangat buruk sekali, ya, berbuat hal sejahat ini. Jadi kata-kata kita yang menghibur, itu bagi dia itu tak mempan sama sekali. Mungkin ya kita nasihatin dan kata-kata itu dia bilang ya, tapi dia tak berubah, dia tetap stres, dia tetap depresi. Dia hanya bisa tertolong. Ya. Kalau dia yakin Tuhan mengampuni dia. Makanya Daud dia berkata, ayat ke-5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Ketika Daud akhirnya dia datang kepada Tuhan, dan dia bilang kepada Tuhan, ini kesalahan saya. Saya berzina dengan Batseba, itu salah. Uria mati, memang dia dibunuh oleh musuh, tapi aku yang mengatur supaya dia di posisi yang membuat dia bisa terbunuh. Aku yang salah itu. Karena hati nurani kita tak bisa membohongi kita. Kita pun tak bisa mencoba memanipulasi Tuhan. Kita tak bisa seolah-olah berikan kepada Tuhan satu alasan agar kita kelihatannya benar. Tapi kita tahu itu hanya alasan. Kamu bisa ngomong 1000 kali seperti itu, tapi hati kamu tak tenang. Tak bisa. Sampai kita dengan jujurnya berkata kepada Tuhan, apa adanya, apa yang sudah terjadi, apa yang kamu pikirkan, yang kamu rancangkan, apa yang kamu lakukan. Dan kau bilang, Tuhan, ini aku buat.
dan saya yang salah. Ya, aku yang salah. Dan saya minta diampuni. Ya, saya minta Tuhan maafkan saya. Saya memang telah bersalah. Pengakuan seperti ini adalah langkah pertama kita untuk disembuhkan dari depresi. Pengakuan seperti ini, ya, pengakuan yang sejujurnya, setulus-tulusnya, tanpa ada upaya lagi untuk menutup-nutupi, itu adalah langkah pertama kita untuk sembuh dari depresi itu. Karena dengan mengaku itu saja, kita sudah bisa merasakan kelegaan. Kenapa? Karena tak ada lagi yang perlu kita sembunyikan. Tak ada lagi yang perlu kita coba tutup-tutupi agar jangan diketahui orang, agar jangan diketahui oleh Tuhan. Upaya menutupi itu sendiri, ya, itu ada beban yang begitu berat gitu. Kita sudah terbuka sebuka-bukanya kepada Tuhan, maka kita menemukan kelegaan karena saya telah mengaku. Dan kelegaan kita akan disempurnakan karena kita tahu Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud dia bisa bersaksi, Tuhan mengampuni kesalahan karena dosanya. Karena firman Tuhan berkata, apabila kita mengaku dosa kita, Tuhan akan mengampuni. Jadi ketika kita dengan tulus mengakui semua kesalahan kita, dan kita tahu apa yang Tuhan janjikan itu adalah benar, Tuhan akan lakukan, kita tahu kita diampuni. Nah, pengampunan itulah yang bisa membangunkan kita kembali dan membawa kita keluar dari depresi itu. Jadi kesalahan itu bisa kita tinggalkan di masa lalu. Itu memang pernah terjadi, memang salah, tapi kita menemukan pengampunan dari Tuhan. Itu berlalu. Itu adalah satu bagian dalam hidup kita yang sangat kita harapkan tidak pernah terjadi, tapi dia terjadi karena kita lemah. Tapi Tuhan telah mengampuni kita. Kita bisa bergerak maju ke depan, ya, hidup dengan lebih sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Bapak, saudara-saudara, jadi kalau kita ada berbuat kesalahan, dan kita takut sekali kesalahan kita diketahui orang, kita takut Tuhan menghukum kita, dan itu membuat kita menjadi depresi. Maka harus dilakukan adalah mohon pengampunan Tuhan. Ya, mohon pengampunan Tuhan. Karena setiap orang yang berdosa, yang mengaku dosanya, dia akan beroleh anugerah dari Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan besar untuk kita semua. Ya, selalu ada pengampunan. Apabila kita telah sungguh-sungguh sadar akan dosa kita mau mengakuinya dan bertobat. Ya, Tuhan kiranya menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena Engkau mengampuni dosa kami. Kami Tuhan yang berdosa. Kami yang tidak tahan uji, yang jatuh ke dalam pencobaan, dan mendatangkan banyak kesusahan. Tapi Tuhan, Engkau mengampuni kami. Di saat kami begitu tertekan, dan kami mau mengakui kesalahan kami. Terima kasih Bapak, untuk kemurahan Tuhan, untuk mengampuni kami, untuk membawa kami keluar dari depresi.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.